Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ansastiani dari nomor AKTA dengan NIM 72111419080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Di bab pertama ini, kita akan membahas mengenai pengantar sistem informasi. Sebelumnya, mari kita mengulas sejarah dari sistem informasi itu sendiri. Dalam sejarah ini, kita akan mengulas bagaimana peranti keras itu mengalami evolusi dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Peranti keras komputer mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang dikemukakan oleh J. W. Mauchly dan J. Preston Edgecott pada tahun 1946. Lalu pada tahun 1951, UNIVAC 1 dipasang di Biro Sensus Amerika Serikat, dan 3 tahun kemudian dipasang di General Electric. UNIVAC 1 melakukan kurang dari 2000 kalkulasi per detik. Untuk komputer-komputer terdahulu ini disebut dengan istilah mainframe, yang hanya fokus pada satu tugas tunggal. Lalu pada akhir tahun 1950-an, IBM telah memiliki lini produk penuh, dan pada pertengahan 1960-an, IBM merevolusi industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM System. Komputer ini sudah mampu melakukan multitasking, di mana lebih dari satu orang pengguna dapat mengoperasikan komputer di waktu bersamaan. Pada awal tahun komputasi, Departemen Komputer memonopoli komputer, sehingga para pengguna tidak bisa mengoperasikan komputer yang disimpan di pusat komputasi. Pengguna harus mengomunikasikan kebutuhannya kepada spesialis informasi. Namun lama-kelamaan, komputer semakin populer, dan spesialis informasi pun kewalahan menangani banyaknya antrian pengguna. Para pengguna pun mulai tidak sabar, dan meminta akses ke data berbasis komputer tanpa harus melalui spesialis komputer. Akhirnya, produsen mulai memproduksi komputer yang lebih kecil dan murah dari mainframe. Yang pertama adalah komputer mini atau mini computers. Yang komputer ini ditujukan untuk organisasi-organisasi kecil. Dan yang lebih kecil dari mini komputer ada mikrokomputer atau komputer mikro, yang lebih ditujukan untuk individu. Untuk pelopor pengguna mikrokomputer adalah Apple dan Tandy Corporation. Lalu pada tahun 1982, IBM memperkenalkan komputer mikronya yang disebut PC atau personal komputer, dan nama ini pun diadopsi secara universal. Gambar ini adalah komputer notebook IBM ThinkPad atau yang sekarang lebih dikenal dengan Lenovo ThinkPad. Komputer ini berbobot 4 pon dengan harga 1.500 US dollar dengan kalkulasi 750.000 kali lebih cepat dari UNIVAC 1. Kecepatan prosesor telah mengalami peningkatan yang luar biasa selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikro yang pertama. Pada tahun 1960-an, hukum Moore dicetuskan oleh Gordon Moore yang merupakan salah satu pendiri dari Intel. Hukum ini awalnya menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat dua kali lipat setiap tahunnya. Namun pada tahun 1970-an, pelipat gandaan meningkat menjadi 18 bulan. Arti hukum ini bagi pengguna adalah, kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 28 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Sebuah komputer tentunya memiliki prosesor dan serangkaian alat input dan output. Peranti keras komputer dikendalikan oleh sebuah sistem operasi, sedangkan peranti lunaknya menjalankan tugas-tugas bagi pengguna, seperti pengolah kata, melakukan perhitungan di spreadsheet, memanipulasi informasi melalui basis data, dan lain-lain. Prosesor adalah inti dari sebuah komputer. Prosesor ini dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows, mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Selanjutnya ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini mengendalikan seluruh komputer. Lalu ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar RAM, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. CPU dan RAM ini terdapat pada motherboard sebuah komputer. Motherboard adalah papan sirkuit yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana. Lalu ada alat penyimpanan data, yang berupa CD-ROM, USB flash drive, dan hard disk atau yang lebih dikenal dengan istilah hard drive. Gambar di samping mengilustrasikan berbagai jalur yang dapat diambil oleh komunikasi suara dan data. Perhatikan bahwa untuk komunikasi data, baik awal maupun akhir, komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Nah, modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer, baik mati ataupun hidup, ke dalam sinyal analog dan sebaliknya.
Namun, seiring munculnya jenis-jenis komunikasi baru, dibutuhkan pula jenis-jenis modem yang baru. Kini telah tersedia beberapa jenis modem digital. Beberapa ada yang tersambung ke kabel yang membawa sinyal televisi ke dalam rumah, sedangkan yang lain tersambung ke sambungan telepon. Revolusi nirkabel pun terus berlanjut, namun ada masalah yang timbul, yaitu masalah keamanan. Meskipun jaringan nirkabel itu murah dan mudah untuk dipasang, tapi sebagian besar pengguna itu tidak mengimplementasikan fitur-fitur keamanan yang ada. Nah, solusinya adalah dengan membeli peranti keras dan atau peranti lunak firewall ketika membeli jaringan nirkabel. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system terdiri atas sumber-sumber daya berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Contohnya, sebuah ruang penyimpanan persediaan yang menyimpan barang-barang persediaan merupakan sistem fisik, dan file induk persediaan berbasis komputer adalah sistem virtual yang mencerminkan sistem fisik. Sistem fisik perusahaan adalah suatu sistem terbuka atau yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem yang benar-benar tertutup tidak akan berinteraksi dengan konsumen, manajer, atau siapapun, dan tidak menjadi perhatian dari pengembang dan pengguna sistem informasi. Sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pengukuhan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang atau punch card system yang memproses data perusahaan. Sistem prakomputer memproses penggajian, persediaan, dan data penagihan, serta transaksi buku besar. Sistem berbasis komputer yang pertama dikenal dengan istilah Sistem Pemrosesan Data Elektronik atau EDP, lalu dikenal dengan istilah Sistem Informasi Akuntansi atau AIS, dan saat ini dikenal dengan istilah Sistem Pemrosesan Transaksi. Ini adalah sebuah model dari sistem pemrosesan transaksi. Input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian tengah. Data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam basis data. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Pengguna sistem informasi manajemen biasanya terdiri atas entitas-entitas organisasi formal, perusahaan atau subunit anak perusahaannya. Informasi yang diberikan oleh sistem informasi manajemen menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang terjadi saat ini, dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Sistem informasi manajemen menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua jenis perangkat lunak. Yang pertama adalah peranti lunak pembuat laporan, yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Dan yang kedua adalah model matematis, yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Gambar ini merupakan basis data yang memuat data yang diberikan oleh sistem pemrosesan transaksi. Selain itu, baik data maupun informasi dimasukkan dari lingkungan. Lingkungan menjadi terlibat ketika perusahaan berinteraksi dengan organisasi lain, seperti pemasok untuk membentuk suatu sistem informasi antar organisasi. Tahun 1964, IBM memperkenalkan sebuah mesin tik elektronik yang memiliki kemampuan mengenali pita magnetik. Mesin ini menyimpan materi yang diketik di pita magnetik dan mengeluarkan kembali materi tersebut apabila dibutuhkan. Aplikasi ini kemudian disebut pengolah kata, dan ini merupakan awal dari otomatisasi kantor, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Beberapa sistem informasi manajemen banyak yang mengalami kegagalan. Nah, kegagalan ini telah meyakinkan para spesialis informasi bahwa harus ada cara lain untuk dapat membantu para pihak pencari ini memecahkan masalah kegagalan tersebut. Barulah pada tahun 1971, istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System dicetuskan oleh J. Anthony Curie dan Michael S. Morton yang merupakan profesor MIT. Mereka yakin bahwa suatu sistem seharusnya itu dibuat untuk pemecahan masalah. DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Output dari DSS ini awalnya dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup pelaporan berkala dan khusus serta output dari model-model matematis. Yang berikutnya ditambahkan dengan kemampuan dukungan keputusan kelompok
melalui peranti lunak yang berorientasi pada kelompok yang disebut groupware. Groupware ini memungkinkan DSS bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Tambahan terakhir pada DSS meliputi kecerdasan buatan dan pemrosesan analitis secara online. Gambar ini menunjukkan suatu model DSS. Pada bagian atas diagram, terdapat 3 sumber informasi yang diberikan kepada pengguna: basis data relasional, basis pengetahuan, dan basis data multidimensional. ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Manajer adalah seorang individu yang memiliki kebutuhan informasi yang sangat beragam. Sistem informasi bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali oleh profesional sistem informasi, dan manajer harus memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi-organisasi modern. Tingkat manajemen menurut Robert and Anthony dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah puncak, menengah, dan rendah. Untuk di tingkat puncak disebut juga tingkat perencanaan strategis, di mana keputusan manajer seringkali akan memiliki dampak pada keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun kemudian. Lalu yang kedua ada tingkat menengah, yang meliputi manajer regional, direktur produk, dan kepala divisi, yang disebut dengan tingkat kendali manajemen. Manajer tingkat menengah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Lalu yang terakhir ada manajer tingkat rendah, yang meliputi kepala departemen, penyedia, dan pimpinan proyek. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang ditentukan oleh manajer di tingkat yang lebih tinggi. Tingkat rendah ini disebut juga tingkat kendali operasional, karena disinilah operasi perusahaan itu benar-benar terjadi. Selain di tingkat organisasi, manajer juga dapat ditemukan di berbagai area bisnis. Ada 3 area bisnis tradisional. Yang pertama adalah pemasaran, produksi, dan keuangan. Namun belakangan ini ada 2 area tambahan yang telah dianggap memiliki arti yang cukup penting, yaitu sumber daya manusia dan layanan informasi. Pada tahun 1914, teoritikus manajemen asal Prancis yaitu Henri Fayol mengemukakan bahwa seorang manajer menjalankan 5 fungsi manajemen utama. Yang pertama adalah manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, mereka berorganisasi untuk menjalankan rencana itu. Yang ketiga, mereka mengisi organisasi dengan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat adalah mereka mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana. Dan yang terakhir, mereka mengendalikan sumber daya, menjaga mereka tetap pada jalurnya. Namun, Henry Mintzberg, seorang profesor dari McGill University di Montreal, menyatakan bahwa fungsi-fungsinya Fayol itu tidak dapat mengungkapkan cerita secara lengkap. Lalu ia mengembangkan suatu kerangka yang lebih rinci, yang terdiri atas 10 peranan manajerial yang dimainkan oleh manajer, yang melibatkan aktivitas interpersonal, informasional, dan keputusan. Untuk aktivitas interpersonal, itu seorang manajer itu menjadi sosok atau figur, serta menjadi pemimpin dan penghubung. Untuk aktivitas informasional, seorang manajer sebagai pemantau, penyebar informasi, serta juru bicara. Dan untuk aktivitas decisional, seorang manajer sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, serta negosiator. Herbert A. Simon, seorang ilmuwan manajemen yang berhasil memenangkan hadiah Nobel, mendapat pengakuan karena mendefinisikan 4 tahapan dasar pemecahan masalah yang telah diakui secara universal. Tahapan pemecahan masalah itu terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama adalah intelijen, di mana mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Aktivitas yang kedua adalah perancangan. Kita menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga adalah pemilihan, memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah peninjauan, kita menilai pilihan-pilihan dari masa lalu. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya banyak salah kata ya. Tunggu saya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.